Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Kali ini sesuai judulnya, gue dikasih kesempatan untuk ngebuatin video salah satu motor yang ini gue suka banget, salah satu motor impian juga. Motornya apa? Ini dia. Karena nanti kita akan ulas satu persatu sebisa mungkin gue bisa detail dan ya tonton terus saja videonya sampai habis. Oke, jadi ini dia Yamaha R6 dan merupakan salah satu unit R6 yang memang seger banget kelihatannya, terus mulus, kinclong, terlepas dari modifikasinya ya. Tapi bagian dari sektor-sektor dalamnya, engine-nya, eksteriornya ini mulus karena memang disayang banget sama ownernya yaitu Kang Ucup yang punya Maxi Garage ini ya. Respect. Terima kasih banyak udah dikasih kesempatan nih buat langsung bikin videonya soal motor ini karena jujur terus terang gue tuh sebenarnya banyak banget dapat kesempatan untuk nyobain motor ini, tapi di gue pribadi gue tuh menolak. Kenapa? Karena aduh, gue tuh pengennya ketika gue nge-review ini motor udah jadi punya gue, cuman untuk saat ini belum gitu ya, belum. Ini masih punya Kang Ucup. Karena saking besar ya godaan gue ngeliat motor R6 ini adalah salah satu R6 yang paling mantap, paling respect, paling enjoy. Ya, kalian bisa lihat sendiri aja kan dari modifikasinya, makanya gue nggak bisa menolak. So that's why gue bikin videonya. Dan yuk kita bahas motornya secara spesifik. Dimulai dari part-part yang dipasangnya, terus dari bagian eksteriornya, arah modifikasinya kemana, dan secara general si Yamaha R6 ini. Karena memang Yamaha R6 itu dia adalah salah satu super sportnya dari Yamaha sebelum munculnya Yamaha R9. R6 itu yang masih menjadi andalan dari motor Yamaha nih guys. Dan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya Yamaha R6 itu adalah motor yang sangat terkenal di kalangan biker Indonesia, khususnya para selebgram, influencer, dan lain-lain. Kenapa begitu? Karena memang terlihat dari desanya yang sangat cakep, lancip. Mungkin selera orang Indonesia adalah motor-motor seperti ini. Jadi dari desanya aja ini udah lancip-lancip banget gitu loh. Udah yang kayak motor balap tapi dipakainya untuk jalanan umum alias street legal. Pada dasarnya kalau kita bicara soal kondisi standarnya, motor ini udah sangat layak banget dipakai buat di sirkuit. Kayak cuma tinggal dilepas pion, lepas spakbor belakang, udah bisa langsung gas karena memang peruntukannya dari Yamaha R6 dari dulu hingga saat ini memang dibikin sebagai motor sirkuit. Ternyata di kalangan entusias dan termasuk kalangan anak motor pada umumnya, kebanyakan orang pun juga ketika ngeliat R6 itu suka banget kalau ngelihat desainnya, ngelihat eksteriornya, ngelihat secara fisiknya. Tapi setelah udah ngelihatnya bagus segala macam, ketika dicoba kebanyakan orang ngeluh. Kenapa ngeluh? Karena ergonominya yang sangat agresif, full nunduk, dan bisa dibilang ini adalah salah satu super sport dari Jepang yang sangat tidak friendly dipakai di jalanan umum, yaitu apa? R6. Tapi menurut gua memang Yamaha R6 ini sangat kental dengan istilah beauty is pain. Yes, untuk mengedepankan sisi desain yang cakep, ya kan, estetika yang menarik, yang enak dipandang, pasti ada satu hal yang dikorbankan yaitu adalah sisi kenyamanan. Dan seperti yang kalian bisa lihat sendiri, terlepas dari ini motor sudah dimodifikasi sana sini, dari mulai ergonominya khususnya ergonomi stang depan dan footstep bawaan yang memang sudah diganti, tapi sebenarnya si motor Yamaha R6 ini pada dasarnya bawaannya sudah nunduk banget. Bahkan bisa dibilang adalah motor super sport yang paling nunduk di antara super sport Jepang yang lainnya. Lalu berikutnya kita bicara soal spare parts yang dipasang. Mungkin teman-teman juga dari tadi udah pada ngeliat gitu kan. Sepertinya banyak sekali part-part modifikasi yang memang tertempel. Betul, memang yang sangat kelihatan itu dari mulai kaki-kaki depan sudah all-in safe GR, Brembonya GP4RS, ya kan, terus disc brake-nya juga ada floating, velg udah ganti Gale Speed. Nggak umum, biasanya orang-orang gantinya OZ atau mungkin velg-velg seperti kayak Marches ini. Intinya yang force wheel, dia pakainya Gale Speed, knalpot pakainya full system Akrapovic. Ini juga sudah motif karbon dan ini headernya yang sepertinya titanium punya. Belakangnya juga sudah pakai yang model CNC billet gitu, adjuster light tech. Terus disc brake-nya juga udah model yang seperti ini biasanya mahal nih yang kayak gini-gini. Suspensi belakang juga sudah ganti all-ins, ya kan.
memang peruntukannya dan arah kiblat modifikasi ini adalah motor-motor track ya, motor-motor di sirkuit gitu. Terus udah gitu juga kita ngelihat di bagian area instrumen, triple clamp-nya ganti gitu kan, steering damper ditambah pakai Hyper Pro, terus stangnya diganti, model lebih jepit lagi daripada biasanya, kopingnya CRG, master remnya juga pakai Brembo RCS yang Corsa. Ya padet sih memang, kelihatannya padet dan memang benar-benar motor Samori ya kelihatannya. Tapi terlepas dari pemasangan spare part yang sudah dipasang dari motor ini, sebenarnya menurut gua standarnya aja udah ganteng gitu. Ini udah ganteng, ditambah lagi part-part yang ciamik seperti ini, ya udah makin bernilai mahal lah kasarannya gitu. Terkadang orang kan ngemodif bukan karena biar terlihat mahal atau apa, tapi emang karena seneng kan. Dan salah satunya adalah ownernya Kang Ucup suka modifin motor ini supaya apa? Ya biar usernya happy, ridernya happy, karena memang ini adalah bagian dari motor kesayangannya gitu. Masa nggak dibagusin, nggak dicantikin gitu kan. Baik lagi guys, itu selera masing-masing dan tergantung budget masing-masing juga. Cuman gua ngelihatnya respect banget, bener-bener apik gitu loh. Nggak ada satu kotoran yang nempel di motor ini, terlepas dari ada debu-debu yang memang pada umumnya motor kalau didiamin berdebu, tapi ini motor kinclong banget, glossy banget gitu. Terus ini juga karbon tankinya, jadi kalau misalnya teman-teman duduk ini rasanya kayak bener-bener ketahan, rasanya lebih kayak nunduk lagi. Terus ada apa, quick shifternya masih yang upshift. Terus ini bagian ininya lebih terekspos dibikinnya, baut-baut udah semuanya apa ini, titanium, Probolt gitu-gitu. Dan kabarnya juga untuk bautnya sendiri sudah habis kurang lebih 15 juta. Jadi terkadang sedikit demi sedikit tahu-tahu oh ternyata udah segini banyak yang udah dirubah kayak gitu. Ya memang motornya si ciamik, bener-bener sporty banget. Aduh, gue tuh suka banget DNA dari si R6 ini yang memang sangat lancip. Terus proporsional, 600 cc 4 silinder inline tapi nggak begitu lebar. Beda sama yang generasi R6 sebelumnya yang kelihatannya tuh lebar. Kalau ini tuh jadi lebih ramping. Karena DNA-nya udah seperti kayak yang R1 2015 ke atas, yang memang dia jadi lebih ramping, lebih compact, lebih singset, dan lebih tajam. Dan salah satu hal yang kenapa gue juga suka sama R6 tahun yang terakhir ini, generasi terakhir ini, terlepas dari memang desain yang keren, tetapi kalian bisa cek deh. Di bagian speedometer, kalian tahu nggak sih ini speedometernya nyomot dari siapa? Yes, ini adalah speedometer nyomot dari Yamaha R1 tahun 2014 ke bawah nih guys. Jadi R1 lama, yang old, yang modelnya kayak mata burung hantu. Nah, ditaruhnya di R6 yang last gen ini. Jadinya tampilannya tuh jadi lebih fresh dan menurut gua ini juga jadi lebih canggih guys. Kenapa? Karena dia sudah ada disematkan riding modes, traction control sampai 6 level. Riding mode itu A, B, C ya. Ini coba kita cek dulu kodenya. Kita cek ada B, ada standar, ada A. Jadi mirip-mirip kayak MT-09, terus ada indikator quick shifter di sini nyala, plus dia sudah ABS. Sebenarnya riding modes dan electronic aids yang ada di R6 ini dia terbilang basic karena yang dimiliki sama R6 ini pada masanya motor-motor Eropa udah jauh lebih canggih daripada motor ini. Jadi ini terbilang cukup telat gitu ya kalau kita bicara soal teknologi. Tetapi ketika pas Yamaha R9 muncul untuk menggantikan posisi super sportnya dari Yamaha yang untuk street legal, itu baru respect. Semua teknologi yang ada di motor-motor Eropa disematkan pada motor Yamaha, dan kebanyakan Yamaha itu start untuk bisa dibilang motor canggih itu startnya dari MT series, MT-09, habis itu Tracer, habis itu mungkin langsung dituruninnya ke super sportnya yaitu R9, R1 gitu-gitu. Tapi kalau soal teknologi balap, pada dasarnya Yamaha R1 adalah yang paling canggih ya pada masanya 2015 ke atas. Motor Jepang itu Yamaha yang paling canggih gitu. Cuman kita bicaranya yaitu Yamaha R6, dia terbilang cukup telat. Tapi ya cukup sih sebenarnya kalau misalnya dipakai buat perkotaan. Terakhir, yuk kita coba cek sound tipis-tipis suara 4 silinder inline-nya. Wuhuu, mantap ya. Jadi dia tidak ada indikator bensin ya, tapi gear ada, suhu ada, traction control ada, speedometer jelas ada, jam segala macam, odometer juga masih jalan 3000, respect. Ya wes,
Kita coba dengerin suaranya. Suaranya kayak Yamaha R6 pada umumnya aja sih sebenarnya guys. Jadi terbilang apa ya? Terbilang merdu lah. Oh my god. Wah, gila. Aduh, jadi nge-traksi ya Allah. Kacau. Ya, siapa tahu ownernya bosan kan gue bisa nego-nego. Intinya, terima kasih banyak Kang Ucup udah dikasih kesempatan buat review. Sebenarnya bukan review sih, tapi lebih ke preview Yamaha R6 generasi terakhir yang memang menurut gue ini adalah sports bike yang paling proporsional untuk orang Asia. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk preview dari Yamaha R6 yang sangat menggiurkan ini. Gimana menurut kalian? Tulis aja opini kalian di kolom komentar di bawah. Nanti setelah video ini gue akan bikin video test ride-nya seperti gimana. Karena bener-bener gue dikasih kesempatan langsung sama Maxi Garasnya, sama Kang Ucupnya untuk bisa nyobain motor yang memang gue suka banget dari dulu gitu ya. Dan alhamdulillah ada kesempatannya di tahun ini. So ya, pokoknya stay tune terus. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton. I'll see you in the next video. Bye-bye. Peace.